Hi, welcome to our channel Fun Collection. Siang hari ini saya hadir lagi untuk membawakan satu informasi terbaru. Satu brand ini memang ya, penetrasinya ke market Indonesia itu luar biasa teman-teman. Dia mengeluarkan banyak-banyak tipe atau banyak-banyak varian ya teman-teman ya. Baik dari raket, sepatu, kaos, dan segala macamnya. Itu harganya juga bervariasi antara yang murah sampai yang paling mahal juga mereka siapkan. Hari ini saya punya satu tipe sepatu teman-teman dari brand Velet. Dilihat dari build of quality-nya oke, dipakai nyaman dan harganya aman. Makanya hari ini saya ingin memberikan kepada teman-teman semua nih sepatu yang sudah ada di Fun Collection. Nah, apa itu? Ini teman-teman, Velet Flying Pro sudah tersedia di kita, itu warnanya full 4 warna. Ini adalah black, orange. Kemudian yang ini warnanya adalah white gold. Kemudian kita lihat ada lagi ada warna blue red ya, ini blue red teman-teman. Dan yang terakhir yang saya punya nih, ini red gold ya, teman-teman yang pengen jadi pusat perhatian di lapangan pasti eye catching banget kelihatannya. Size yang tersedia itu ada 40,5 ya, atau kita bisa bilang itu 40 ya, 40,5, 41, 42 yang tersedia di Fun Collection. Sekarang kita akan review secara detail nih ya teman-teman ya mengenai sepatu yang kita punya hari ini. Kita ambil yang warna merah deh nih. Kita lihat dari atas juga materialnya. Yang pertama ya, dari bagian atas ini kalau kita bisa lihat ada bagian mesh ya teman-teman yang kemudian dilapisi oleh PU ya, poliuretannya, sehingga kalau bisa dilihat bagian-bagian mesh yang bolong-bolong ini akan menjadi ventilasi ya. Ini ada beberapa nih ya teman-teman. Jadi mesh kemudian ditutupi oleh PU-nya sehingga dijadikan ventilasi nih di bolong-bolong. Berarti dalam tanda arti kalau teman-teman pakai di lapangan ini akan adem ya teman-teman. Sampai di sebelah sisi sepatu bagian dalamnya juga ada. Kalau bisa dibilang ya 20% meshnya yang terpapar dengan udara di sekitarnya ini akan menjadi ventilasi, jadi cukup adem kalau dipakai. Kemudian kita bisa lihat lagi di bagian lidah sepatunya. Nah, lidah sepatunya ini bagi teman-teman ya yang mungkin kakinya agak sedikit jumbo atau lebar, untuk tipe-tipe yang lidahnya seperti ini nih teman-teman, ini akan sedikit lebih susah untuk masuk. Nah, ya. Tetapi teman-teman bisa mensiasatinya dengan menggunakan kaos kaki. Jadi itu akan lebih sedikit apa ya, kita ngomongnya licin lah ya. Masuknya lebih enak daripada langsung dengan tanpa kaos kaki. Ini agak susah nih guys kalau dengan gini. Ya. Lagi pula teman-teman yang main badminton ya, pakai sepatu badminton sudah pasti harus menggunakan kaos kaki badminton. Biar apa? Lebih nyaman dan lebih aman biasanya. Ya. Oke, itu ya dari atas, dari bagian atasnya. Kemudian kita lihat tali sepatunya. Tali sepatunya ini yang saya suka. Tiap masing-masing warna diberikan corak ya, berbeda ya. Kalau yang saya pegang ini black gold, dia tali sepatunya kan hitam. Ya, dia motifnya ada goldnya. Kalau yang hitam ini dia warna tali sepatunya hitam juga, motifnya putih. Nah, kalau untuk yang red gold sama yang white ini sama ya. Red gold sama white sama, dia tali sepatunya hitam, motifnya gold. Nah, yang biru ini beda sendiri. Ya, biru, tali sepatunya juga biru, motifnya putih. Gitu ya. Detailnya ada, cakep gitu ya. Dan kita bisa lihat tali sepatunya ini cukup tebal. Apakah kuat? Sudah bisa dipastikan ya. Nah, kemudian ada satu ide lagi ya dari Veletnya. Nih, teman-teman bisa lihat bahwa ini ada diberikan apa ya, kita bisa bilang sejenis kayak tali penguat ya, dan di belakangnya ini diberikan knop cotton ya yang bisa dikecilin teman-teman, menginginkan sepatunya itu lebih fit ya, lebih
Fit itu maksudnya bukan sehat atau segar. Fit itu maksudnya lebih ngepas gitu ya, lebih ngepas. Nah, teman-teman bisa lebih ngencengin di sini nih, ya. Ini bisa ditarik dan itu dikencengin. Nah, itu ya fungsinya teman-teman ya. Selain itu juga ya pasti kalau memang pengen rehat atau sudah nggak dalam waktu bermain, ya bisa dikendorin. Nah, itu fungsinya. Jadi ngepasnya sepatu itu teman-teman bisa atur ya dari sini. Jadi ini simple ya, teknologinya simple dengan memberikan tali dan knop seperti ini, tetapi ya memberikan teman-teman kenyamanan dalam bermain ya. Ide simple tapi berguna. Kita ke depan ya, depan. Nah, teman-teman kalau misalnya dilihat memang dari segi bentuk lekukan di sini ya, ini agak sedikit lebih besar. Cuma memang dari velgnya tidak bilang bahwa ini untuk tipe kaki wide ya. Tapi mungkin yang teman-teman kaki wide bisa pakai ini ya. Kalau dilihat memang lengkungannya seperti bentuk-bentuk kaki yang wide. Di depan sudah diberikan perkuatan ya teman-teman ya. Ini sudah ada tambahan material yang dari outsole-nya sehingga ini bisa melindungi teman-teman nih. Biasanya kalau bermain di lapangan itu kan butuh footwork-nya, kebanyakan bermain di kaki bagian dalam ya kalau footwork ya, nggak mungkin kaki bagian depan yang bermain. Footwork itu banyak main kaki yang bermain bagian dalam, sehingga bagian sini itu lebih sedikit banyak bergesekan dengan lantai sepatu ya. Dan ini sudah diberikan perkuatan dan lebih tebal, jadi aman teman-teman ya. Tuh, oke. Dan di bagian belakang, bagian heel biasanya juga nih ya, adalah bagian yang paling diperhatikan para pembuat sepatu untuk diberikan perkuatan, mencegah cedera pada tumit. Kalau dari insole ya, kita mau lihat insole. Nah, teman-teman kita lihat insole-nya nih ya. Insole-nya kalau dilihat memang sudah memiliki teknologi ya teman-teman ya. Jadi bukan insole biasa yang hanya ceper seperti ini terus masuk ke dalam sepatu ya. Nah, di Yonex biasanya teknologi ini disebut teknologi synchrofit system, di mana bagian telapak kaki teman-teman ya itu disinkronisasi atau diselaraskan lah ya ngomongnya teman-teman ya dengan bagian bawah sepatu. Jadi secara kenyamanan pasti lebih nyaman untuk material, untuk bahan. Nah, kita biasanya ngeceknya dengan yang kita pernah lakukan dan yang biasa kita lakukan ya. Kalau kita cek ya teman-teman yuk ya. Nah, 1, 2, 3. Oke banget ya teman-teman ya kalau dilihat. Memang material insole-nya bisa dilihat ini lebih kenyal. Jadi enak buat dipakai ya teman-teman ya. Kenyal tapi nggak keras gitu ya. Ini ya bagian dalamnya seperti ini ya, jahitan tetap ada di sini. Dan teman-teman kalau bisa lihat antara upper dan lowernya ya, antara topnya dengan outsole-nya itu nggak ada jahitan karena mereka sudah mengadopsi namanya teknologi seamless. Nah, jadi nggak ada stitching lagi di sini. Dari upper kita lihat bagian midsole ya. Midsole-nya ini empuk sekali ya. Kalau bisa dipegang ini yang bagian merahnya ini midsole-nya empuk ya. Karena sudah pasti memang berbahannya EVA atau pilon ya. Kalau pilon memang semua pabrik sepatu apalagi badminton senang menggunakan EVA atau pilon karena ketebalannya mudah diatur, kemudian lembutnya itu ya, nyamannya atau comfortnya itu lebih dapat daripada material yang lain. Jadi sudah pasti manufacturing sepatu menggunakan midsole-nya mereka itu menggunakan bahan EVA. Nah, dari midsole ya kita ke outsole. Ini outsole ini yang biasanya paling sering banyak ditanyain teman-teman semua di rumah. Apa yang ditanyain? Yang pertama, sepatunya ini berdecit nggak? Ah, itu sudah pasti, itu adalah kalau kita bisa bilang pertanyaan nasional gitu ya. Untuk semua sepatu badminton yang bawahnya karet itu pasti semua akan berdecit, apalagi baru gitu ya. Kalau nggak berdecit, harus diperhatikan adalah yang pertama lapangan. Ya. Lapangan Anda kotor atau lapangan Anda basah. Ya, jadi memang harus lapangan itu dalam kondisi bersih. Ya.
Kalau saya bermain di outdoor gimana? Sudah pasti kalau di outdoor akan kotor karena ada banyak debu dan segala macamnya. Ya, jadi kalau misalnya berdecit itu mungkin lantainya baru dibersihin ya. Tapi kalau untuk yang di indoor, di mana teman-teman bermain di lapangan yang ada karpetnya, dalam kondisi yang karpet juga harus bersih, ini semua akan berdecit. Seperti pemain-pemain profesional semua yang teman-teman lihat di TV, itu pasti berdecit ya. Jadi itu yang pertama, kondisi lapangan. Yang kedua adalah kondisi pemakaian. Di mana teman-teman harus ingat, pakailah sepatu hanya di lapangan saja. Teman-teman yang biasanya pakai sepatu badminton dari rumah, itu akan mengakibatkan rubbernya cepat rusak, cepat kotor, dan sepatu tidak berdecit. Oke? Kalau sudah seperti itu, apakah bisa dibersihin? Katanya bisa. Tapi saya belum pernah nyoba dan saya belum pernah lihat testimoni yang mereka bilang bersihin rubber. Mungkin secara bersih kasat mata lihat iya, tapi setelah dipakai kemudian secara bahan dan berdecitnya itu mungkin akan berkurang karena kalau sudah kotor, karet itu dia biasanya materialnya akan menyerap kotorannya ke dalam. Seperti itu teman-teman ya. Nah, itu bahannya karet. Terus kemudian kita bisa lihat ini ronsol, ya ronsol di mana teman-teman yang bermain badminton itu pasti harus menggunakan outsole yang ronsol seperti ini karena mendukung gerakan dinamis di lapangan. Oke, kemudian ada beberapa pattern ya. Di sini ada hexagonal pattern, di sini nggak tahu ini apa namanya. Nah, patternnya ini sudah pasti akan mendukung teman-teman itu di lapangan nggak akan meninggalkan jejak, ya non marking material. Oke, nah di tengahnya sini biasanya ada plate untuk sepatu badminton. Yang pertama adalah mengurangi beban sepatu atau berat sepatu ya. Jadi mengurangi berat sepatu berapa banyak ya kita nggak tahu karena bolongannya cuma di sini doang gitu ya. Nah yang kedua dengan tambahan material backplate-nya ini dia akan menambah rigiditas bagian sini nih teman-teman. Ya, rigid atau stiff. Jadi dia nggak akan mudah terputar, apalagi ditambah dengan stabilator nih kiri kanan, ya dari kanan nggak sampai tengah lagi. Nah ini fungsinya stabilator ini adalah mengurangi daya sepatu ini agar nggak terpelintir, ya jadi lebih aman buat dipakai di lapangan mau lompat-lompat, mau footwork, mau manuver kiri kanan. Nah, diharapkan tidak menyebabkan cedera. Nah teman-teman itu ya. Velvet Flying Pro yang kita punya hari ini. Kalau harganya adalah 1.069.000. Apakah itu termasuk murah? Mungkin untuk pemain-pemain yang profesional itu murah ya. Tapi untuk pemain-pemain pemula ya mungkin yang punya duit nggak masalah gitu kan. Jadi pilihan sepatu adalah tergantung teman-teman semua. Antara yang pertama budgetnya cukup atau enggak. Yang kedua, suka atau enggak. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah kalau dilihat seperti ini memang tampilannya membuat orang suka banget gitu ya. Tapi dengan budget ya bijak-bijaklah dalam menentukan kebutuhan teman-teman semua di lapangan juga. Gitu. Nah teman-teman yang mau instant delivery ya bagian daerah Jakarta bisa. Teman-teman bisa kontak dengan nomor admin kita. Nomornya ada di bawah deskripsi di bawah video ini. Untuk yang di luar Jakarta yang mau melakukan pengiriman bisa, teman-teman bisa klik link di bawah ya. Itu untuk e-commerce kita, marketplace kita. Ada Tokped, Shopee, Lazada, Bukalapak, Blibli.com ya. Nah, nanti teman-teman tinggal klik, cari sepatunya ini, Velvet Flying Pro, cari warnanya, cari size-nya, klik, masukkan ke keranjang, bayar, kita kirimin buat teman-teman. Ya. Nah, teman-teman juga yang sudah order dalam waktu tanggal 4 April sampai Lebaran ini mungkin akan tapi akan lebih banyak mengalami kendala keterlambatan karena overloadnya di kurir-kurir. Jadi teman-teman juga diharapkan mohon segera bersabar. Teman-teman kurir juga sedang mengupayakan maksimal untuk pengiriman teman-teman bisa sampai di tujuan dengan selamat. Oke? Nah, itu aja teman-teman yang mau saya sampaikan hari ini. Makasih yang udah subscribe. Yang belum, klik tombol di bawah. Gratis nggak bayar. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam sportivitas.